Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala khairi khalqillahi Muhammadin sayyidil kaunaini wa asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib kembali berwasiat, marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa itu adalah bekal terbaik agar kita memperoleh kemuliaan, kejayaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Baihaqi mengatakan bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan Islam. Tauhidnya, syariatnya, akhlaknya, peradabannya terbukti hingga sampai di Nusantara ini. Inilah idealnya. Kalau seandainya bangsa manusia, kita umat Islam menyatukan diri kita dengan Islam, maka kita pun akan tinggi sebagaimana tingginya Islam. Tingginya Islam untuk mewujudkan kedamaian, keadilan dan kesejahteraan. Islam telah membuktikan ajaran yang sangat tasamuh, toleransi di berbagai wilayah. Ini adalah bukti sejarah. Akan tetapi sudah menjadi sunnah kehidupan bahwa ada baik, ada buruk, ada hak, ada batil, ada yang membangun, ada pula yang merusak. Apa yang merusak itu? Sayyidina Umar ibn al-Khattab dalam sebuah riwayat dari Ad-Darimi, sanadnya sahih, beliau berkata kepada Ziyad bin Haidar, dan ini juga wasiat untuk kita, ada 3 perkara yang merusak agama ini. Yahdimul Islam, yang merusak Islam, yang mestinya indah, yang mestinya tegak, yang mestinya terwujud keadilan, yang semestinya terwujud rahmatan lil alamin. Ada 3 yang merobohkan Islam. Apa itu? Kata Sayyidina Umar bin al-Khattab. Yang pertama adalah zallatul alim. Zallatul alim, orang pintar, cendekiawan, ulama yang tergelincir. Karena yang tergelincir ini ulama, maka pengikutnya jadi banyak. Banyak akhirnya yang tersesatkan. Idealnya ulama itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala adalah innama yahsallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah, itulah ulama. Pengetahuannya, keimanannya kepada Allah dan hari akhir, surga neraka membuat dia takut bermaksiat, dan seluruh apa yang dia katakan ketaatan kepada Allah, tidak menyelisihi apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini idealnya. Ulama adalah suluh di tengah kegelapan. Yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil, yang baik dikatakan baik, yang buruk dikatakan buruk, dan menghimbau kepada masyarakat untuk menegakkan hak, menegakkan kebaikan, menegakkan hal-hal yang terpuji. Yang halal dikatakan halal, yang haram pun dinyatakan sebagai haram.
Akan tetapi sejarah juga telah menjelaskan. Jangankan pada masa kita, pada masa Musa alaihissalam, pada masa Nabi Musa, ada seorang ulama hebat, doanya makbul. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah, doanya senantiasa diijabah oleh Allah. Akan tetapi terpeleset, tergelincir karena godaan, rayuan Raja Madian, karena tahta, karena kedudukan, karena popularitas. Itulah namanya Bal'am bin Bawra. Hingga akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, terlaknat. Jangankan pada masa Nabi Musa, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Setelah Rasulullah wafat, ada seorang sahabat yang murtad. Namanya Nahar Ar-Rajal bin Unfuah. Mestinya dia berdakwah ke Yamamah untuk menyadarkan Musailamah. Tapi akhirnya dia malah ikut nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Banyak orang berbondong-bondong ikut nabi palsu Musailamah Al-Kadzab karena pengaruh mantan sahabat Nabi yang bernama Nahar Ar-Rajal bin Unfuah. Maka Abu Hurairah mengatakan fitnah terhadap umat Islam, fitnah Nahar Ar-Rajal itu lebih besar dibandingkan fitnah nabi palsu Musailamah. Karena banyak orang ikut Musailamah Al-Kadzab. Karena apa? Itu sahabat Nabi aja ikut Musailamah, padahal sahabat Nabi yang telah murtad. Abu Hurairah mengatakan bahwa suatu hari kami bersama Nabi. Nabi mengatakan di tengah kalian nanti ada satu orang yang murtad, yang nanti di neraka gigi gerahamnya sebesar bukit Uhud. Kata Abu Hurairah, ternyata dialah Nahar Ar-Rajal bin Unfuah. Ini pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, pada masa akhir pemerintahan Abbasiyah tahun 1258 Masehi, bekerja sama seorang pengkhianat namanya Al-Qami Ar-Rafidi. Ulama Rafidah bekerja sama dengan Hulagu dari pemerintahan Mongolia menyerbu Baghdad, sehingga sebagian sejarah mengatakan 2 juta kaum muslimin dibantai di Baghdad ketika itu, hingga runtuhlah pemerintahan Islam Abbasiyah pada masa pemerintahan Abbasiyah itu dulu. Kalau sekarang seandainya ada yang hidup pada masa kita ini, apa yang harus kita lakukan? Imam Al-Ghazali mengatakan, i'rif al-haq ta'rif ahlahu. Pelajari kebenaran, pelajari Al-Quran dan Sunnah, dan engkau akan tahu siapa-siapa yang berdiri tegak di atas Al-Quran dan Sunnah. Jangan kebenaran itu dinisbatkan kepada tokoh, figur atau kelompok tertentu. Tokoh, figur siapapun dia tidak maksum. Yang maksum hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat mungkin tergelincir, sangat mungkin salah. Oleh karena itu kata Imam Al-Ghazali, i'rif al-haq ta'rif ahlah. Pelajari kebenaran, jangan fanatik kepada kelompok, jangan fanatik kepada tokoh, jangan fanatik kepada figur. Fanatiklah kepada al-haq, al-haqqu mir rabbik. Fanatik kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Yang kedua kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang yahdimul Islam, yang merusak Islam itu adalah jidalul munafik bil kitabi. Omongan orang-orang munafik yang menyesatkan orang-orang beriman pakai ayat Al-Quran. 37 ayat dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita menggambarkan tentang ciri-ciri dan bahaya kemunafikan dan bagaimana orang munafik itu. Salah satunya adalah alladzina yattahidunal kafirina auliya'a min dunil mu'minin. Orang-orang munafik itu bekerja sama dengan orang-orang kafir untuk memusuhi Islam. Senang nengok orang Islam susah, susah nengok orang Islam senang. Padahal dia agamanya Islam. Bagaimana caranya dia menjustifikasi, melakukan pembenaran? Mereka tidak jarang menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Banyak sekali contohnya. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kita harus senantiasa waspada, hati-hati, apalagi di akhir zaman ini. Yang terakhir kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an,
yahdimul Islam, yang merusak Islam adalah al-hukmu a'immatil mudhillin, para pembesar yang melakukan kedzaliman, para pembesar, para pemimpin. Sejatinya kita pun pemimpin. Kepala rumah tangga harus adil kepada anak-anaknya. Kepala ketua RT harus radil dengan warganya. Tidak boleh membeda-bedakan warganya. Apapun suku, bangsa dan agamanya. Harus menegakkan keadilan. Fahkum bainahum bima anzalallah. Tandanya adil adalah menegakkan hukum Allah. Masalah muslimin rahimakumullah. Ketika ada raja, ada pemimpin yang tidak menegakkan hukum Allah, maka dia sejatinya telah menegakkan kezaliman. Kalau ada kezaliman yang kecil ditindas, para pembesar dimuliakan, hukum berpihak kepada yang punya uang, maka ketika itu rusaklah agama ini, rusaklah hukum ini. Masalah muslimin, itulah 3 perkara. Kalau seandainya itu terjadi pada diri kita, seandainya ada di zaman kita, apa yang harus kita lakukan? Imam Ibrahim bin Adham pernah menjadi sultan di Afghanistan. Kemudian dia mengundurkan diri dari raja menjadi ulama di Syam. Beliau memberi nasihat, 3 perkara yang harus kalian miliki kelak di akhir zaman. Salah satunya adalah akhun fillahi yu'nasu bihi. Kalian harus punya sahabat, teman setia di jalan Allah. Maka di akhir zaman ini, masalah muslimin rahimakumullah, tidak mungkin kita ini soleh sendirian. Tidak mungkin kita soleh sendirian. Pesan Imam Ibrahim bin Adham, kalian harus punya sahabat, berjamaah, berorganisasi, punya barisan. Ada teman yang berani mengingatkan kita ketika kita malas sholat, ketika kita sudah berani maksiat, ada yang mau mengingatkan kita. Karena kita tidak mungkin soleh sendirian. Ini pesan dari Ibrahim bin Adham. Kemudian yang kedua kata beliau adalah pastikan dirhamun min halalin. Uang, harta yang kau miliki adalah harta yang halal. Karena kelak nanti di akhir zaman harta itu ya akan menyandera kita. Kalau harta itu haram, kita tidak berani mengatakan yang hak. Di akhirat pun harta yang haram akan susah kita pertanggungjawabkan. Masalah muslimin, dan yang terakhir pesan Ibrahim bin Adham adalah engkau berani mengatakan kalimatu haqqin inda sultan, berani mengatakan yang hak di hadapan para pemimpin dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Untuk apa? Karena dasar cinta. Kepala rumah tangga punya misi, misinya adalah masuk surga. Dirinya, istrinya, anaknya masuk surga. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Pimpinan masyarakat juga harus punya misi. Masyarakatnya damai, adil, dunia hingga akhirat. Kalau seandainya ada pimpinan masyarakat yang nyeleweng, nyimpang, maka anggota masyarakat harus berani mengingatkan supaya nahkoda yang tadi salah jalan tidak tersesat. Oleh karena itu, terakhir khatib ingin menyampaikan wasiat dari Imam Hasan Al-Basri. Mudah-mudahan kita bisa amalkan. Apa? Senantiasalah kalian berdoa. Apa doanya? Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Duhai Rabbku, duhai Allah, Engkau adalah Rabb kami, Engkau adalah Tuhan kami. Anugerahkanlah kepada kami istiqamah. Begitu banyak godaan, begitu banyak ujian, begitu banyak cobaan di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah di jalan Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga kita tidak akan mati kecuali dalam keadaan Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين.
Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah idghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal basar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-masabil ghurar, amma ba'du. Fa'usikum ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur juyusul muslimin wa asakiril muwahhidin wa ahlikil kafarata war rafidata wal musyrikin wa damir a'da'ana wa a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man hadal muslimin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.